firman Tuhan dari kitab Amsal pasal yang ke-18. Amsal yang ke-18 ayat yang ke-21. Mari kita bersama-sama membaca Amsal pasal yang ke-18 ayat 21. 1, 2, 3. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka memakan akan memakan buahnya. Di nama Tuhan, salam. Sekiranya pada pagi ini kita akan boleh mendengarkan apa yang Tuhan katakan kepada kita, dan berbahagialah orang yang mendengarkan terlebih yang melakukannya. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan, kadang-kadang lidah ini menjadi satu yang ironis, ya. Kalau ada orang yang kelebihan di dalam berbicara, ya, selalu dikatakan lidah tak tertulang, gitu ya. Lidah tak tertulang. Jadi sangat ironis sekali. Sejak dulu sampai sekarang lidah memang tak tertulang, gitu. Cuman, ya, kenapa? Ya, itu dijadikan bahan yang sangat ironis. Saya tidak tahu, tapi yang jelas itu menjadi satu bahan ejekan, bahan olokan bagi orang yang terlalu, gitu ya, orang yang terlalu. Dan pada pagi ini kita akan berbicara bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Hidup dan mati dikuasai lidah. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan, Amsal ini adalah tulisan daripada Raja Salomo, ya, Raja Sulaiman, dan dia adalah orang yang punya pengalaman yang cukup luar biasa di dalam hidupnya. Di usia tuanya dia adalah orang yang jatuh di dalam dosa. Di masa tuanya dia menulis kitab pengkhotbah sebagai kitab pertobatan bagi dia. Sehingga dalam kitab pengkhotbah itu dikatakan segala sesuatu itu sia-sia. Ada waktunya menangis, ada waktunya sedih, ada waktunya ayat itu yang dikatakan oleh Raja Salomo. Tetapi dalam kitab Amsal ini adalah kitab di mana Raja Salomo di zamannya adalah orang yang berhikmat, orang yang kaya, orang yang terpandai. Maka itulah dia penulis daripada kitab Amsal ini. Dan dia memahami khususnya tentang lidah ini. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, pada pagi ini kita akan mencoba untuk berbicara tentang lidah, ya. Pada saat saya mencoba menggali, saya menemukan salah satu fungsi lidah, ya, yang saya ambil dan yang akan saya bicarakan saat ini, yaitu, ya, waktu saya garis merah, tanpa lidah perkataan seorang akan sulit dipahami. Tanpa lidah. Jadi lidah itu adalah, ya, fungsinya salah satunya adalah untuk, ya, berkata-kata. Berkata-kata. Kalau saya perhatikan di dalam YouTube saat ini, ya, banyak orang berperang, ya, tentang menggunakan lidah, saling mengolok, ya, saling menyerang. Nah, bagi orang yang paham hukum, semuanya itu ada hukumnya. Ya, apalagi chattingan, gitu ya. Ada orang yang chatting kepada saya, dia berkata, ya, Pak Sumber,
Saya tahu kelebihan Pak Sentot, saya juga tahu kelemahan Pak Sentot. Apa maksudnya? Saya nggak jawab dia, tapi saya hanya tahu apa maksudnya, kan gitu. Dan pada saat saya coba screenshot, saya bagikan ke teman saya tanya, Pak Sentot, apa maksudnya ini? Saya nggak tahu maksudnya. Saya nggak tahu maksudnya. Nah, sangat bahaya kalau saya berikan kepada kepolisian. Dan itu sudah menjadi bukti bagi pembicaraan itu. Maka dengan itu cukup hati-hati ya, di dalam chattingan, di dalam berbicara, karena itu adalah bukti. Apalagi kalau kita sedang mengancam seseorang, kemudian ada orang lain di sekitarnya, dan itu juga bukti, ya, bukti, dan itu sangat bahaya sekali. Ya, tidak katakan oleh orang dunia tidak tertulang, begitu ya. Sejak dulu memang nggak tertulang. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, tanpa lidah perkataan seseorang akan sulit dipahami. Ya, ada orang yang ya macam-macam dalam hidup manusia karena lidah yang tak sempurna, sehingga mengalami banyak hal. Dan bersyukurlah kalau kita diberi Tuhan lidah yang sempurna. Dalam kitab Yakobus dikatakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah, tetapi lambat untuk berkata-kata. Firman Tuhan yang begitu luar biasa, ya, di mana rasul-rasul Tuhan diminta untuk menuliskan, dan saat ini kita mendapatkan tulisan kitab ini kepada kita. Banyak sekali orang yang ya, cepat berbicara sehingga tidak terkontrol. Ya. Baru sadar, baru menyesal apa yang dia katakan. Kenapa? Karena cepat sekali pada saat dia mendengarkan sesuatu langsung merespon. Nah, ini bahaya. Ya, sangat bahaya kalau kita cepat langsung merespon. Kalau dalam ayat firman Tuhan dikatakan cepat mendengar tapi lambat berkata-kata. Pada saat mendengar, semua perlu dipertimbangkan, semua perlu dipikirkan. Ya, tidak langsung mentah, ya, makan mentah, gitu. Langsung bertindak, langsung ya, tanpa dipikir ulang. Nah ini ya, dalam hidup, dalam kehidupan itu akhirnya banyak terjadi sebuah ya, ketidakharmonisan. Ketidakharmonisan itu bisa terjadi karena banyak orang yang pada saat dia berbicara tidak berpikir ulang, tidak berpikir. Pada saat dia mendengar info, dia nggak pikirkan info itu, langsung ditindak, langsung bertindak. Lambat untuk berkata-kata. Bukan berarti kita ini adalah orang yang ya berkata-katanya sangat ya, lambat atau pelan begitu ya. Kalau Musa bilang saya ini adalah orang yang tidak pandai bicara, nah, itu salah itu. Ya, Musa adalah orang terpandai pada saat zamannya itu. Musa adalah orang yang berpendidikan di zaman itu.
tetapi dia beralasan pada Tuhan, saya adalah orang yang tidak pandai bicara. Ya, saya setuju bahwa ada manusia yang sangat pandai mengolah bahasa berbicara, ada orang yang begitu tidak pandai mengolah bahasa untuk berbicara, ada orang yang ya, dia tidak bisa cepat memang untuk berbicara, dia selalu diam dan dia selalu kekurangan kalau dia bicara. Saya pernah mendapatkan seperti itu. Ya. Dia begitu berbicaranya panjang sekali, sampai saya mendengar itu teleponnya saya taruh dan saya sambil begini, ya apa gimana? Sudah habis, tapi tambah lagi sampai capek begitu, karena dia pandai berbicara. Jadi apa saja bisa dimunculkan yang kemudian panjang sekali. Nah ini, ya. Jadi saya kalau nemu orang yang mau telepon yang saya kenal dia pandai bicara, saya singkat-singkat ngomongnya supaya dia juga capek sendiri, gitu. Karena kalau terus saya kecapean akhirnya, kan gitu. Ya sekarang untungnya ada chatting enak sekarang. Ya, jadi chatting meja udah cukup sekarang ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, di mana Tuhan mengingatkan lebih dahulu kepada kita, jangan sampai kita cepat berbicara, jangan cepat kita merespon apa yang kita dengar, biarkan kita lambat berbicara, supaya kita bijaksana di dalam menghadapi hidup ini. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakan akan memakan buahnya. Menggemakan. Ada negatif, ada positif. Sering orang berkata, mulutmu adalah harimau, lidahmu adalah harimau. Hati-hati di balik lidah, di balik lidah, hati-hati. Kadang-kadang kita terpancing dengan orang yang di sekitar kita. Kadang-kadang kita tertipu dengan cara berpikir kita. Banyak pembicaraan yang saat ini menjadi alat bukti. Banyak pembicaraan saat ini menjadi suatu pertengkaran. Banyak pembicaraan sampai saat ini menjadi suatu perpecahan. Kenapa? Ada pembicaraan kotor, ada pembicaraan yang jahat, ada pembicaraan yang tidak menyenangkan. Saya ada grup, Satu saat di grup itu ada pembicaraan yang sangat kotor. Kemudian saya bilang, tolong dihentikan pembicaraan kotor. Karena dia adalah siswa, saya katakan, kalau tidak, saya akan keluarkan kalian. Langsung respon, minta maaf. Kenapa? Anak Tuhan kok kotor banget berbicara. Ya. Kalau kambing boleh, karena makanannya sampah. Kalau kambing boleh, karena suka makan pagar ayunya orang, kan gitu ya. Istilahnya kan begitu, pagar ayu. Kambing suka makan tanaman pagar orang gitu. Kalau kambing boleh, tetapi domba tidak. Domba itu gembala paham gembala itu. Di mana gembala itu selalu berikan rumput yang terbaik. Dan rumput yang terbaik itu tidak terlalu tinggi, dipotong dulu kalau terlalu tinggi,
dan tidak terlalu menyentuh tanah. Kenapa? Karena domba memang nggak mau menyentuh tanah mulutnya. Jadi kalau di sekian makannya di separuh, itu domba. Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan, mulutmu adalah harimau, lidahmu itu adalah harimau. Suatu saat akan menerkam kita sendiri. Sangat luar biasa kalau mulut kita ini kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Positif. Saya sering hati-hati Facebook, hati-hati chatting, hati-hati dalam Instagram, ya. Ini zaman cepat, zaman online, zaman macam-macam ini, ya. Saya waktu presentasi studi doktor, di situ dosen saya bilang, "Pak, ini untuk kaum yang mana, Pak?" Saya bingung, karena saya nggak berikan kaumnya, ya. Karena manusia sekarang ada kaum milenial, ada kaum Z, dan ke depan kaum alpha. Nah ini ya. Jadi semuanya adalah kaum cepat semua. Dan saya bukan di kaum itu. Saya bukan di kaum itu. Saya di kaum yang jauh dari milenial, Z, alpha. Tapi saya berusaha masuk, berusaha ikut, berusaha ada di dalamnya itu. Saya berusaha di dalamnya. Kadang-kadang saya nggak bisa mencapai masuk ke dalam kaum mereka itu. Tetapi bagaimana saya bisa masuk untuk mengikuti? Maka pada satu saat saya tahu bahwa ada yang tidak bagus di dalam cara dia berkomunikasi, cara dia berbicara. Maka saya tegur, karena saya tahu dan saya masuk. Jadi kalau saya masuk di ranah mereka, bukan karena saya eksis, tapi saya ingin ada di dalamnya. Karena tugas saya ada di tengah pendidikan. Karena tugas saya ada di tengah-tengah pengembaraan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, banyak sekali yang kadang kita tidak masuk di dalam hal seperti itu. Saya kira juga nggak problem, ya. Kalau nggak masuk pun juga nggak problem, ya. Tapi mari positif pemakaian lidah pembicaraan kita, pakailah yang positif. Jangan digunakan untuk mencaci orang, jangan digunakan untuk memaki orang, jangan digunakan untuk hidup yang liar. Saya tadi katakan kalau kambing nggak apa-apa, tapi kalau domba jangan. Domba jangan, ya. Hati-hati menggemahkan apa yang ada di dalam mulut kita. Suatu saat kita akan makan buahnya. Suatu saat kita akan makan oleh buahnya. Ya, kalau negatif, buahnya apa? Kalau positif, buahnya apa? Kan gitu. Ya, semua ada buahnya. Semua ada buahnya. Ya. Nah, kalau buahnya, ya, yang kita keluarkan kata-kata busuk, buahnya apa? Pasti ya mencelakakan hidup kita, akan memakan buahnya. Apa buahnya? Gitu ya. How? Ya. Bisa bahaya untuk kita sendiri. Bahasa dan kata-kata kita, hasil dalam mulut kita, apa yang kita katakan yang tidak menyenangkan, ya kalau di dunia itu, ya orang-orang dunia ya, pada saat dia berkata kotor gitu, lantas teman-teman bilang amin, gitu ya, mereka ketakutan,
gitu ya. Jadi seakan muncul sebuah mitos dalam hidupnya. Kalau sudah amin pasti terjawab, kan gitu ya. Padahal itu kata-kata guyon gitu, ya. Sebuah guyon yang dia katakan, yang kemudian temannya bilang amin, nah, gitu ya. Nah itu mereka ketakutan. Lantas bagaimana di dalam iman Kristen, kan gitu ya. Kalau bahasa kita kotor, bahasa kita jahat, bahasa kita berkata disambar petir pun tidak apa-apa, kan gitu. Ya, apakah akan terjadi? Jangan munculkan mitos, ya. Jangan munculkan mitos. Ya, kalau di luar sana banyak disambar petir, sumpah, nah itu banyak di sana. Dalam iman Kristen nggak boleh itu. Ya, iya, tidak, ya, tidak ada istilah sumpah. Ya, tidak. Pada saat kita berkata ya, jangan kita ingkari sendiri. Kalau nggak bisa ya nggak bisa, tidak. Gitu. Ya. Kalau saya berkata saya nggak bisa tanggal sekian, saya hanya bisa tanggal sekian. Ya sudah tanggal itu, ya saya ikut, saya bisa. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, hati-hati. Perkataan kita sendiri akan ada waktunya. Perkataan kita sendiri akan ada muncul apa yang kita katakan sendiri. Jangan kita sederhanakan perkataan kita. Jangan kita menyederhanakan apa yang kita katakan, apa yang kita keluarkan, apa yang kita umpatkan kepada orang lain, apa yang kita katakan kepada orang lain. Jangan. Maka Yakobus bilang lebih baik lambat berkata-kata. Lebih baik lambat berkata-kata. Biarkan mereka mungkin caci maki kita. Biarkan mereka mungkin mengeluarkan kata yang enggak enak pada kita. Tapi coba, ya, renungkan. Ya, pada saat ada orang chatting pada saya, Pak Sentot, saya tahu loh kelebihanmu, saya tahu kelemahanmu. Oke, saya screenshot, saya coba renungkan apa sih maksudnya. Apa maksud daripada perkataan? Jadi saya mencoba untuk menggali apa maksud perkataan. Tidak langsung saya jawab. Saya juga tahu kok kelebihanmu, saya juga tahu kok kelemahanmu. Ya, kalau saya pada teman-teman bilang, kalau saya keluarkan kata-kata ini gimana? Kan gitu. Kan nggak bagus juga pada akhirnya. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Dunia itu biasa. Biasanya orang yang dalam kebenaran itu diserang. Ya. Tapi yang saya inginkan jangan sampai buah, ya, ini menjadi kehidupan kita ke depan. Tetapi biarlah kita selalu, ya, di mana Tuhan mencintai kita. Tuhan mencintai kita. Selalu Tuhan mencintai kita. Dari semua apa yang ada dalam hidup kita, perkataan kita, Tuhan mencintai kita. Wah, itu luar biasa kalau sampai Tuhan mencintai kita. Tuhan mengasihi kita. Tuhan mencintai kita. Pada saat Samuel dicaci maki, Nabi Samuel dicerca dengan orang-orang Israel. Pada saat dia ditolak oleh orang Israel, dia sedih, dia renungkan. Kemudian dia berkata kepada Tuhan, Tuhan gimana ini? Tuhan berkata kepada Samuel, dia tidak menolak engkau, tapi dia menolak aku. Bapak Ibu saudara sekalian Tuhan, kemarin firman Tuhan mengatakan bahwa kita lebih dari emas. Kita murni 100%. Kita lebih dari emas. Di dalam kita ada Tuhan. Di saat ada orang mencoba untuk mencaci maki, mencerca kita, ada orang mengolok kita, di saat kita diam, Tuhan tidak tinggal diam.
Karena Tuhan yang dicaci maki, karena Tuhan yang diolok. Tapi kalau kita sudah kembali membalas, kalau kita yang membalas, apa faedahnya kita percaya pada Tuhan? Biarkanlah Alkitab berkata, pembalasan itu haknya Tuhan. Pembalasan itu haknya Tuhan. Tidak sama. Sekiranya kemuliaan itu kita berikan kepada Tuhan. Sekiranya Tuhan itu dimuliakan, sekiranya Tuhan itu ditinggikan dari kehidupan kita, dari kepada kita, dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita katakan, sekiranya Tuhan itu dipermuliakan, dimuliakan. Bapak Ibu saudara itu, kita bersama-sama, kita akan menghadapi ke depan, bukan makin baik. Kalau ayat firman Tuhan berkata, hari-hari itu makin jahat. Kalau kita tidak sendiri, kalau bukan kita sendiri yang menjaga diri, siapa lagi? Kalau kita tidak bersama Tuhan, apa yang terjadi? Biarkan hidup kita selalu bersama Tuhan, dan mulut kita digunakan untuk memuliakan Tuhan, untuk meninggikan Tuhan. Tuhan yang ada dalam diri kita inilah Maha Kuasa. Saya sudah katakan, peristiwa 7 tahun hari ini sudah dibuka oleh Tuhan. Peristiwa 7 tahun yang berusaha untuk menjatuhkan saya, tapi hari ini dibuka oleh Tuhan. Dan luar biasa, sangat luar biasa bagi saya. Kenapa? Karena saya tidak membalas sebuah kejahatan yang kira. Karena saya tidak mau membalas, dan saya mengampuni, memaafkan, maka saya yang berkata oleh Tuhan. Demikian juga nanti Bapak Ibu saudara semua yang diberkati Tuhan, itu adalah Bapak. Di saat kita mau diam, jaga diri kita, jaga hidup kita, jaga lidah kita, gunakan untuk memuliakan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Engkau. Mari Tuhan, Engkau mengekang semua sekujur tubuh kami, Tuhan. Engkau mengekang secara khusus lidah kami, Tuhan, untuk hanya memuliakan Engkau, untuk hanya meninggikan Engkau, Bapa. Sekiranya nama-Mu dipermuliakan melalui hidup kami, melalui tubuh kami. Berkati jemaat-Mu, berkati jemaat-Mu, Tuhan, karena Engkau-lah Allah yang harus dimuliakan, yang harus ditinggikan melalui bibir mulut kami. Terima kasih Bapa, Engkau sendiri membentengi jemaat-Mu, memberikan pimpinan dan hikmat secara khusus di saat yang menghadapi dunia ini. Kasih-Mu luar biasa pada jemaat-Mu, kasih-Mu luar biasa Tuhan. Engkau memberkati Tuhan Yesus. Kembalikan letakkan Indonesia, Presiden sampai pada RT, semua yang terlibat di dalam menangani virus corona, Bapak. Berkati Bapak, jagai mereka. Jika akan dilaksanakan vaksin nasional, Bapak, Engkau menolong petugas-petugas sehingga memberikan hati memuliakan nama. Terima kasih Bapak. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin.